Baik, teman-teman semuanya, sudah siap kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sarfaiz sehat, Sarfaiz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Wih, Masya Allah. Apa nih Ustaz kalau ada suara background? Enggak aman, enggak ada suara apa-apa. Mau dimulai ya, Sarfaiz? Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita berharap pada audiens sekalian yang hadir pada malam hari ini pun juga diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur juga kita haturkan kehadiran Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi tauladan kita dan sumber inspirasi kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan juga dalam keadaan iman dan Islam karena iman ini sangat mahal harganya dan di tengah-tengah kehidupan kita yang sedemikian rupa ini Allah banyak menguji kaum muslimin ya diantaranya saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah di Sumatera ya di mana gelondongan kayu yang luar biasa besar dan tidak hanya itu saja, di belahan bumi yang lain juga kaum muslimin sedang merasakan banyaknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ujian ini adalah teguran ataukah musibah ini adalah ujian ataukah teguran? Nah, tentu kita perlu tahu dan juga bisa menggali lebih lanjut agar kita tidak salah melak- eh, menjalankannya gitu ya. Sehingga kita bisa, kalau misalkan ini adalah ujian, berarti kita bisa menguatkan diri kita agar semakin hadirnya ujian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Atau ini adalah teguran untuk kita bisa lebih memperbaiki diri lagi dengan apa-apa yang mungkin tanpa sadar kita lalaikan atas kewajiban kita kepada Allah. Dan Alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadz kita yang senantiasa kita tunggu ya dimanapun berada. Sehat Ustadz Asep. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dan tak lupa juga kami melihat ini ada beberapa rekan-rekan kita dari luar Bogor ya, Sat ya. Mungkin bisa di chat di kolom komentar asalnya dari mana saja. Ada yang dari Jogja jauh sekali ya. Ada Bang Hilmi dari Jogja, Masya Allah. Nah, di sini ada eh, Teh Mitra, ada Telia Khairani, ada Teriza, ada Pak Taufik Rahman ya, ada Pak Kurnia, ada Kang Rusdi, Masya Allah. Dari Aceh, Masya Allah. Dari Aceh Ustadz, Masya Allah, ya Rabbi, Oh Masya iya, Allah. Wah, ada juga dari Sumbar, Masya Allah. Semoga ini bagian dari kebaikan ya, yang insya Allah dapat kita eh, ilmunya kita akan dapatkan ya dan bisa kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Alhamdulillah Jogja hadir, Masya Allah. Kaltim hadir, Masya Allah. Syukran kasiron kepada rekan-rekan sekalian yang sudah merespon. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas ya tema besar kita yaitu musibah, ujian atau teguran. Kenapa? Karena tidak semua luka itu adalah hukuman. Ya, boleh jadi tidak semua kehilangan juga adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu adalah bagian cara Allah yang luar biasa, maha karyanya yang semakin membuat kita itu dekat dan mengetahui apa hikmah di dalam setiap kejadian. Dan Alhamdulillah di majelis Harisul Islam pada hari ini kita akan dibersamai oleh gurunda kita ya Ustadz Asep Supriyana yang merupakan pembina dari Majelis Harisul Islam dan juga founder Art of Dakwah. Tafadhol Ustadz untuk waktu dan tempatnya. baik. Terima kasih, Sarfaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb yang telah menghimpun kita di room Zoom ini meskipun agak mendadak ya. Mudah-mudahan mendadaknya ini seperti hangatnya tahu bulat ya. Nikmat karena dadakan. Mudah-mudahan juga teman-teman semuanya yang hadir di room Zoom pada malam hari ini diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin,
Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan iman dan Islam. Salam dan Iya. salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Ustaz Faiz dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Bagi teman-teman yang sudah hadir, boleh dong di-share juga ya Ustaz Faiz ya, informasi kajian kita malam hari ini ke saudara, ke teman gitu kan, ataupun ke sosmednya masing-masing. Sehingga mudah-mudahan bisa semakin banyak yang hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, berbicara tentang musibah Ustaz Faiz dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat tidak hanya buat teman-teman ya, tapi juga untuk kita semuanya, bil khusus buat saya juga. Dan tentunya yang tadi juga Ustaz Faiz bilang ya, sekarang kita sedang berada di hari-hari di mana ujian demi ujian begitu banyak, dan mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa betapa lemahnya kita, ya Ustaz Faiz, betapa terbatasnya kita, ya, betapa kita tidak punya kekuatan yang bisa memberikan kita sebuah kemampuan untuk menolak hal-hal yang di luar kendali kita. Baik, teman-teman semuanya, tema kita malam hari ini musibah, ujian, atau keteguran. Kenapa saya bahas ini? Karena Sadvice dan teman-teman semuanya tidak sedikit kita itu sering mensalahartikan tentang sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Contoh misalkan, pernah gak sih Ustaz Faiz kalau ada yang kena tangkap oleh KPK, lalu bilang begini, ya namanya juga ujian. Ya, jadi ditangkap itu karena ujian katanya gitu. Ada juga yang anak SMP, maaf anak SD pacaran, lalu kemudian putus. Gitu. Lalu orang tuanya bilang apa? Sabar ya nak, ujian. Gitu. Gitu. Jadi dan itu banyak kasus-kasus seperti itu. Gitu. Nah tentunya ini tanpa mengurangi rasa prihatin kita ya terhadap musibah yang benar-benar musibah gitu loh di tengah-tengah kita. Mari kita bahas satu persatu ketika berbicara tentang negeri kita. Kita berada di negeri yang nampaknya ya Ustadz Faiz dan teman-teman semuanya tidak lepas musibah itu bertubi-tubi silih berganti menerpa negeri kita. Yang paling besar tentunya menerpa negeri kita adalah di tahun 2004, yaitu ketika tsunami menerjang Aceh dan sekitarnya, di mana ada lebih dari 160.000 orang yang saat itu meninggal dunia, Ustadz Faiz. Dan luka derita di tsunami pasca tsunami 2024 yang lalu mungkin sampai hari ini banyak di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum bisa melupakan, belum bisa move on gitu loh dari beratnya musibah yang terjadi saat itu. Hancur, porak-poranda, kota yang begitu indah, jalanan yang begitu indah yang Survey coba lihat gambarnya. Tiba-tiba langsung sirna seketika. Dan Indonesia tidak hanya di 2004 teman-teman sekalian. 2006 gempa di Jogja. Ini Ustadz Kurnia pasti paham ya. Di tahun 2006 ada sekitar lebih dari 6.200 orang meninggal dunia. Dan Ustadz Faiz tahu nggak? Beberapa hari itu setelah gempa di Jogja muncul yang namanya musibah lumpur lapindo. Mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 2006 ke sini ya nggak tahu mungkin ya. Anak-anak kita mungkin nggak tahu. Tapi bagi kita mungkin pasti pernah dan menyimak saat itu bagaimana beritanya. Walaupun tidak menelan korban jiwa yang banyak, hanya belasan orang, tapi tetap aja ada korban gitu. Dan beberapa desa tenggelam gitu kan dalam lumpur, dan sampai sekarang lumpurnya masih terus keluar. Kemudian muncul yang cukup besar ya, saya catatnya yang besar-besar aja Ustaz Faiz. Gempa di Padang ya, di tahun 2009 di mana lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Belum selesai di Padang, setahun berikutnya erupsi Gunung Merapi di Jogja. Lebih dari 1.900 orang yang meninggal. Kemudian Lombok, tsunami dan juga gempa menewaskan lebih dari 564 orang.
Ya, dan kalau misalkan Ustadz Faiz pernah ke atau pernah ke Lombok, sepulau Lombok ya, itu merasakan gempa yang begitu luar biasa. Saya pasca gempa Lombok itu H+5 ya, saya ke Lombok ya. Itu luar biasa gitu, dari ujung ke ujung gitu. Bahkan ketika saya ke sana ada beberapa daerah yang di Lombok bagian mana itu yang bagian kiri itu berarti bagian utara ya. Itu eh, banyak yang belum bisa diakses. Saat itu kita bisa akses itu dengan jalan kaki, pakai motor, mobil belum bisa. Belum selesai itu, gempa dan tsunami di Palu, yang kemudian kita mengenal namanya likuifaksi. Ya, 4.000 orang lebih yang meninggal dunia, di mana pesisir di Palu itu habis, gitu loh. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ini apa nah tuh akibatnya, itu kayak apa ya, Ustaz Faiz ya, kayak koran gitu, mesra pakai air gitu ya, hancur, gitu, hancur. Jadi kebayang gitu kan struktur tanah yang tiba-tiba berubah jadi lumpur gitu. Lalu kemudian gempa gitu. Jadi tergulung gitu kan, bahkan tidak sedikit yang tertimbun di dalam lumpur. Jadi ada pas waktu saya ke Palu itu eh, warga sana cerita gitu bahwa iya Pak, kita ada seorang bapak gitu kan sampai seleher Kang Sadvais ya. Seleher gini. Tertimbun di dalam lumpur gitu. Dan hanya bertahan beberapa jam dengan mengatakan, tolong anak saya, tolong istri saya. Di mana? Ini di bawah. Udah meninggal. Dianya tertimbun, anaknya di bawah itu, lebih dalam lagi gitu. Dan begitu luar biasa gitu kan. Lalu kemudian di penghujung tahun 2020, maaf di penghujung tahun 2019 menjelang awal tahun 2020, kita mengenal musibah yang lebih luar biasa hebohnya lagi, yaitu COVID-19. Saya masih ingat ketika awal tahun 2020 kita masih, itu kan di Cina ya gitu ya, Kang Faiz ya. Itu kan di luar negeri gitu kan. Di awal-awal tuh tiba-tiba masuk ke Indonesia tanggal 2 Maret 2020 menjelang Ramadan, dan Ramadan langsung terjadi yang namanya apa dulu istilahnya tuh eh, l- apa pembatasan Lockdown, sosial apa apa lockdown. lockdown, PSBB, Lockdown ya Ustaz. iya kan, lockdown gitu kan. Ternyata, tahu nggak Ustaz Faiz, berapa korban COVID saat itu? Dan ada juga saudara kita, tetangga kita ya, ada beberapa yang wafat saat COVID. Tahu nggak, teman-teman? Ada lebih dari 162.063 orang yang menjadi korban jiwa. Dari 6.800.000 yang terinfeksi COVID-19. Dan itu terus berlanjut gitu kan. Sampai sekarang masih ada angkanya, walaupun tidak sebanyak dulu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kita merasakan eh, terpaan yang namanya pandemi itu sangat luar biasa. Dan akhir-akhir ini beberapa minggu terakhir kita dihebohkan dengan berbagai macam berita banjir bandang, longsor di beberapa tempat. Khususnya di 3 tempat kemarin yang begitu viral. Aceh, Sumbar, dan Sumut. Gitu. Pertanyaan terbesarnya adalah, ini musibah atau teguran? Musibah ini ujian atau teguran? Karena kalau berbicara tentang ujian, pasti kalimatnya, iya nih, saya lagi diuji sama Allah. Iya kan? Betul nggak? Kalau ini namanya ujian, pasti kalimatnya begini. Namanya hidup, kadang sukses, kadang gagal. Ya, hidup ini kan ujian dari Allah. Ya harus sabar. Gitu. Atau kalimat yang seperti ini, ya mungkin Allah sedang menguji saya, Mas, biar saya lebih sabar. Gitu. Atau kalimat begini, memang kita lagi diuji sama Allah, siapa yang mampu sabar dengan ujian ini? Nah, tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah semua
Musibah itu adalah bentuk ujian. Maka mari kita lihat terlebih dahulu sebenarnya yang disebut dengan musibah itu apa sih? Berbicara tentang musibah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa, malapetaka atau bencana. Maka kalau menggunakan definisi ini, maka saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara yang sekarang tertimpa dan udah berminggu-minggu nih, Ustaz Faiz, bahkan kemarin di daerah Aceh itu PD kalau nggak salah, itu banjir lagi, gitu. Banjir susulan lagi. Ya. Hujan terus-menerus dan sebagainya. Itu adalah bencana, malapetaka. Kejadian yang begitu tidak hanya menyedihkan, tapi begitu mengkhawatirkan. Dan itu namanya musibah. Nah, tinggal pertanyaannya kan, apakah ini adalah ujian ataukah teguran? Nah, kalau menurut para ulama, ketika berbicara tentang musibah, salah satunya misalkan disampaikan oleh Muhammad bin Muhammad Murtada al-Jabidi, beliau mengatakan segala sesuatu yang menimpa manusia berupa keburukan atau sesuatu yang dibenci. Jadi sesuatu yang menimpa kita merupakan sebuah keburukan atau kita nggak suka. Kalau misalkan eh, lagi jalan nih, ya, tiba-tiba bannya kempes gitu kan, Survei suka nggak? Atau bersyukur? Misalkan, aduh, udah lama nih nggak kempes ban motor ya kan, gitu. Ya kan? Nah, ketika kita tidak mensukai sesuatu dan itu menimpa kita, gitu kan. Nah, kata para ulama itu adalah musibah. Walaupun secara umum musibah itu ya menimpa baik yang baik ataupun yang buruk secara bahasa ya. Ma'asoba min musibah. Gitu. Itu begitu. Nah, bahkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau suatu ketika tali terompahnya itu putus gitu. Beliau mengatakan apa? Sesuatu gitu yang tidak baik bagimu gitu kan. Maksudnya terjadi sesuatu yang tidak baik bagimu itu, maka itu adalah musibah. Makanya Umar bin Khattab kan menganggap ketika beliau diangkat menjadi khalifah disebut apa? Nikmat atau musibah? Musibah gitu. Karena bagi Musibah. Umar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maksudnya tidak baik itu berat gitu, nggak mudah gitu. Kita misalkan mau berangkat, mau lagi makan nih saat Faiz ya. Lagi enak-enaknya makan gitu. Tiba-tiba lagi nikmatnya makan itu cetruk gitu kan. Lidahnya kegigit. Nah, lidah kegigit kita itu kan nggak pernah berharap kan. Service pernah nggak misalnya, ya Allah mudah-mudahan ya nanti saat makan tuh lidah saya kegigit kan nggak pernah. Kenapa? Ya kira sesuatu itu yang tidak kita harapkan gitu. Nah, secara bahasa itu adalah namanya musibah. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah musibah itu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ujian, teguran, ataukah yang lain? Gitu. Survive misalkan, punten ya misalkan, kita punya uang nih 100.000 gitu. Lagi disimpan-simpan, kok bisa ya hilang kemana gitu kan? Uang kita hilang. Gitu ya. Perasaan tadi nyimpan di dompet deh gitu kan. Kok tiba-tiba nggak ada gitu kan. Ternyata dompetnya juga nggak ada gitu kan. Saya tuh pernah tuh kan, apa namanya, lagi makan bubur gitu kan. Dompet, dompetnya gitu kan itu. Ada SIM, ada STNK, hilang gitu kan. Ya itu kan musibah gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya, apakah itu ujian, teguran, ataukah yang lain gitu. Jangan tiba-tiba kemudian mengatakan, ya ujian nih, Allah lagi nguji saya nih ya. Gitu. Allah lagi nguji saya nih. Gitu. Maka dalam Islam, gitu kan, musibah itu punya nilai gitu loh. Yang setiap orang bisa jadi nilainya berbeda dengan bentuk musibah yang sama. Maka kalau misalkan kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Barat ataupun Sumatera Utara dan di belahan negeri ini yang kemarin banjir di Cirebon, kemudian di Malang gitu kan dan di beberapa tempat yang lain. Bentuknya sama, Ustaz Faiz, tapi nilainya bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Kejadiannya bisa saja sama, gitu. Peristiwanya bisa saja sama. Baik, kalau begitu mari kita lihat. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka musibah itu bisa berlaku dalam tiga kondisi. Kondisi yang pertama, benar, sebagai ujian. Maksudnya adalah sesuatu menimpa kita, itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita.
Dan ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ya, ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Jadi dulu pernah bertanya Ustaz Faiz ya, kita itu hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Kira-kira yang mana Ustaz Faiz? Nah, ini agak berat nih. Eh? Mati dulu baru hidup atau hidup dulu? Baru mati. Mati dulu baru hidup. Mati dulu baru hidup. Loh kalau dalam ayat ini ya, coba perhatikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi kematian dulu yang Allah ciptakan, baru kehidupan. Baru hidup. Kehidupan. Hidup Baru setelah kemudian mati. dimatikan. Humma yumitukum. Kemudian summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Dan setelah itu tidak ada kematian lagi. Selamanya dalam kehidupan. Nah, Allah ciptakan kematian lalu hidup. Maksudnya apa? Dunia gitu. Kita berada di dunia ini liyabluwakum. Semata-mata semua itu adalah ujian. Jadi Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu adalah ujian. Ayyukum ahsanu amala. Untuk nguji kita gitu loh. Siapa yang paling baik amalnya. Jadi bukan tentang bentuknya gitu, bentuk ujiannya, bentuk musibahnya, bentuk kejadiannya, tapi tentang respon kita gitu. Ahsanu amala. Apakah ketika kita ditimpa sebuah musibah itu memberikan respon yang terbaik atau tidak? Atau kita seringnya ngapain Ustaz Faiz kalau ditimpa musibah? Kebanyakan kita itu denial gitu. Kebanyakan kita itu sering cari-cari alasan. Cari-cari alasan. Misalkan, Ustaz Faiz misalkan, kenapa nggak datang haji? Aduh hujan, becek, gitu. Nggak ada ojek, nah, gitu kan. Jadi semua bentuk kejadian itu akhirnya menjadi pembenaran dan alasan. Gitu. Padahal sebenarnya sejatinya malas aja gitu, malas aja. Ya kan betul nggak? Pernah nggak sih kita merasa kalau misalkan nggak datang pengajian gitu kan, nggak datang sebuah tempat, gitu, lalu kemudian kita ya qadarullah, itu kalimat itu kan sering muncul qadarullah gitu kan. Gitu. Padahal ya jujur aja ya, nggak pernah tuh kita bahas malesnya gitu kan, nggak pernah kita bahas kemudian tidak komitmennya. Ya, ibu pokoknya mah tinggal nulis atau Apanya? Ah betul Bu, ya memang pokok nama ya tinggal Iya, nulis. Bu Tuti mungkin bisa di mute dulu. Ya itu namanya ujian. Nah itu ujian surprise, tenang aja gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin lupa gitu ya lupa. Itu namanya ujian. tahu Dan tadi lo musibah pun, ya, udah gambar. dan musibah pun itu adalah bagian dari ujian. Makanya kemudian sampai Allah katakan kepada kita itu, ini sebagai apa istilahnya ya, jangan jangan GR gitu loh. Jangan GR. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu ujian-ujian, cobaan-cobaan. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, goncangan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Artinya apa? Nggak akan lepas dari yang namanya ujian. Maka musibah itu sebagai ujian berarti menimpa siapa? Menimpa orang-orang yang Allah kehendaki derajatnya naik. Gitu. Allah kehendaki derajatnya naik. Kenapa? Karena keimanan mereka, karena keislaman mereka, karena ketaatan mereka. Jadi jangan GR juga Ustaz Faiz ya. Kalau misalkan tertimpa sesuatu, lalu kemudian lagi diuji nih sama Allah.
Kayak tadi misalkan ditangkap sama KPK. Pak, kenapa ditangkap Pak? Ya nih lagi diuji sama Allah. Ya nggak bisa gitu. Itu bukan dalam rangka mengangkat derajat dan kemuliaan. Maka berarti kalau begitu musibah itu berlaku sebagai ujian menimpa siapa? Menimpa seseorang yang dia beriman, dia taat gitu loh. Dia berada di jalan kebenaran. Itu baru disebut ujian. Dan hidup ini memang ujian kan? Coba, Ustaz Faiz punya istri, punya anak. Istri dan anak itu kan ujian juga gitu. Kita bekerja bahkan nggak bekerja pun itu adalah ujian gitu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah gitu ketika kejadian itu menimpa kita, kita lagi banyak taatnya atau tidak? Gitu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi bagi orang yang beriman, ujian itu adalah kepastian. Ya, kepastian. Artinya apa? Ya memang begitulah hidup gitu loh. Coba, pasti berpasangan lah gitu loh. Kalau ada suka, lawannya apa? Surprise. Benci, Benci. Kalau ada senang, lawannya apa? senang, Tidak senang. sedih kan? Bahagia, Bahagia, sengsara. sengsara. Kenapa ada bahagia dan sengsara? Sunatullah yang pertama ya. Iya, karena kita di dunia gitu loh. Oh, oke. Kalau misalkan Ustadz Faiz, ada yang membenci Ustadz Faiz. Tapi yakin loh, ada yang mencintai Ustadz Faiz. Ya kan? Kalau hari ini ada yang menyakiti Ustadz Faiz, pasti ada yang menyembuhkan Ustadz Faiz. Yang menyenangkan Ustadz Faiz. Gitu. Dan kita semuanya. Kenapa kok bisa? Itu namanya uji dunia gitu loh. Kapan itu nggak ada lagi? Hanya salah satu saja. Jadi akhirat. Gitu. Di akhir itu hanya satu pilihannya. Kalau nggak bahagia, sengsara gitu loh. Nggak ada kemungkinan bahagia atau sengsara ya di sana gitu kan. Itu saja salah satu saja. Kalau udah pasti, kalau sekarang bahagia pasti nanti ada sengsaranya atau sebaliknya itu. Kalau sekarang sengsara pasti ada saatnya bahagia. Dan itu adalah ujian. Maka musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Sampai dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idzamal jaza ma'a 'idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu Ustaz Faiz dan teman-teman semuanya itu tergantung besarnya bala. Jadi semakin berat, semakin besar, ya itu semakin besar pahalanya. Maka jangan banyak alasan gitu Ustaz Faiz ya. Kalau misalkan dalam urusan ini gitu. Jangan banyak apa namanya itu? Denial gitu. Repot kita itu. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan berbagai macam pahala ini. Kita mau baru aja kegigit lidah gitu. Nyalahin siapa gitu kan. Gara-gara kamu ngajakin ngobrol. Ha, itu. Enggak, gitu. Itu adalah pahalanya. Semakin berat, semakin besar. Kebayang nggak Ustaz Faiz nih teman-teman yang ada di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Kira-kira berat nggak Ustaz? Berat banget tuh, Ustaz. Berat banget. Maka pahalanya pun Berlimpah di sisi Allah. besar banget di sisi Allah SWT. Maka dilanjutkan hadisnya Allah katakan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah kaum ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, maka baginya ridhonya Allah. Wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang membenci, maka kebenciannya itu untuk dia. Maka bagi orang-orang yang beriman, musibah ini adalah mudah-mudahan bagian dari cara Allah untuk memberikan kemuliaan kepada seseorang. Musibah ini adalah cara Allah untuk memberikan pahala demi pahala. Ada sebuah hadis yang cukup tidak saya tampilkan di sini, tadi lupa. Jadi kata Nabi SAW, Ustaz Faiz,
Sungguh Allah itu telah menetapkan manzilah seseorang di surga. Yang kalau pahalanya itu tidak mencukupi, dan memang nggak akan mencukupi kan, sampai kepada titik situ. Gitu. Sholat kita, puasa kita nggak akan mencukupi lah kita, betul kan? Untuk sampai ke derajat itu. Maka apa yang diberikan oleh Allah? Maka Allah akan uji tubuhnya, hartanya, keluarganya, anaknya. Sampai kemudian Allah limpahkan kepada dia kesabaran, sehingga dengan kesabaran itulah kemudian dia pantas mendapatkan manzilah dia di surga. Maka, Masya Allah gitu kan, kalau kita ya masuk surga aja belum tentu gitu kan. Lantas kemudian apapun kita nyebutnya, "Oh, ini ujian nih." Gitu kan. Dan bagi orang-orang yang beriman, musibah yang berupa ujian itu adalah penghapus dosa-dosa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit, rasa capek, khawatir, sedih, susah, apapun bentuknya itu. Sampai kemudian duri yang menusuk. Ini baru duri loh, bukan kayu, Ustaz Faiz. Duri gitu. Duri yang menusuk aja, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dihapuskan dosa-dosanya. Apalagi ini kayu yang menghancurkan rumahnya. Gitu lah. Ya kan? Air bah yang menghancurkan pertaniannya. Maka siapapun yang mau lulus atau naik kelas itu harus siap untuk diuji. Dan sosok yang paling banyak ujiannya ya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Maka solusinya untuk menghadapi musibah jenis yang pertama ini, Ustaz Faiz dan teman-teman semuanya, ya solusinya satu, sabar, ridho, lalu tawakal sama Allah. Maka kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, mudah-mudahan diberikan kesabaran, rasa ridho, dan tawakal. Sehingga bisa menghadapi musibah yang berupa ujian ini menjadi sesuatu yang mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Faiz. Jadi kalau ada yang tertimpa musibah gitu loh, apalagi orang lain, Faiz, jangan buru-buru banyak dosa sih kamu, enggak gitu kan. Kita langsung bilangnya semoga Allah memberikan kemuliaan, yang sabar ya gitu kan kita. Semoga dosa-dosanya diampuni gitu kan. Mudah-mudahan naik derajatnya gitu. Kalau untuk diri sendiri, nah, gitu. Kok sebaliknya gitu. Kalau untuk orang lain ya jangan kayak tadi ya. Gitu. Kan kita sering begitu ya, surprise ya. Punya dosa sih kamu itu kan itu. Goblok. Itu nggak ada empati namanya ya, gitu, gitu. Itu mungkin kebanyakan minum kopi itu kan. Atau kurang minum kopi ya. Oke, yang kedua, musibah itu juga berlaku sebagai sebuah teguran. Nah, kalau sesuatu terjadi pada diri kita, yang pertama itu jangan ke yang ujian, Ustaz Faiz, gitu. Harusnya kalau untuk menimpa yang sesuatu yang menimpa diri kita sendiri ya, nah itu harusnya yang langsung yang kedua, ini yang teguran mungkin ya, gitu lah. Biar kita apa introspeksi diri gitu lah. Karena kalau misalnya kita ngakunya terus ujian, akhirnya kita nggak introspeksi diri gitu. Nggak pernah kita berubah akhirnya gitu. Ini Coach Julai nih, Kang Julai ini banyak mendampingi para couple, trainer gitu kan. Kan ada tuh ya yang kemudian kena musibah, bisnisnya bangkrut gitu kan, bisnisnya kemudian apa namanya tutup gitu kan. Ya kalau itu menimpa diri kita sendiri gitu kan, jangan langsung ya lagi diuji nih sama Allah untuk ngangkatin derajat saya gitu kan. Enggak gitu. Justru malah yang kedua harus yang pertama itu. Apa itu? Ya mungkin itu teguran dari Allah. Gitu. Kenapa musibah itu bisa sebagai sebuah teguran? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena bima kasabat aidinas. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, karena maksiat gitu loh, yang dilakukan oleh manusia. Maka musibah berlaku sebagai sebuah
teguran gitu. Untuk siapa? Untuk para pelaku kemaksiatan. Maksudnya ketika ada kemaksiatan yang merajalela, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, gitu. Maka ketika musibah menimpa kita, yakinlah itu adalah teguran dari Allah. Apa fungsinya teguran? Advice? Buat apa? Kalau ditegur itu, apakah dibenci? Eh, tidak. Tidak. Berarti kita disayang sama orang yang Disayang menegur. tapi dalam bentuk dijedotin gitu loh. Kenapa? Karena kita salah gitu loh. Di dalam ayat ini Allah katakan bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Biar balik gitu loh. Nah, cuma sayangnya kita itu sering ditegur nggak balik-balik gitu loh. Kita itu sering ditegur nggak balik-balik. Coba perhatikan gambar ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kan dengan peristiwa demi peristiwa seperti ini harusnya memberikan teguran kepada penguasa negeri ini gitu kan untuk mereformasi bahkan merubah revolusi tata kelola negara ini gitu loh. Pasti ini ada yang salah gitu. Kok begitu luar biasa musibah di mana-mana gitu kan, bencana di mana-mana gitu. Dan yang jadi korbannya kan orang beriman juga banyak gitu loh. Saudara-saudara kita yang nggak tahu menau gitu kan, yang nggak pernah kemudian menandatangani gitu kan, izin gitu kan, pembalakan hutan gitu. Ini Masya Allah nih pesantren yang ada di Aceh ini menjadi pelindung gitu kan. Sehingga tumpahan kayu-kayu gelondongan ini nggak sampai ke rumah warga gitu. Ini kebayang gitu loh. Lalu kemudian kita menyalahkan, oh ini karena badai, siklon. Nah, itu yang disalahkan adalah badai gitu kan. Yang disalahkan cuaca gitu. Kita sering lupa bahwa apa kesalahan kita sehingga terjadi bencana seperti ini. Maka musibah sebagai teguran itu menimpa karena sebuah kezoliman. Ada kezoliman, ada kemaksiatan. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Maka terjadilah musibah. Bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan itu adalah ujian dari Allah. Mengangkat derajat mereka. Tapi bagi penguasa negeri ini, bagi kita semuanya, ini juga adalah teguran. Buat ngingetin kita gitu loh. Coba Ustaz Faiz, sebelum terjadinya banjir bandang kemarin, kita nggak tahu loh, serusak apa mungkin hutan Sumatera itu. Betul kan? Iya. Baru kemudian kita sadar bahwa, wow, ternyata rusak banget ya. Gitu. Dan di Bogor juga sama, Ustaz Faiz. Gitu. Ternyata hutan di Bogor juga sudah beralih fungsi jadi kebun sawit. Gitu. Dan itu kemudian beberapa pakar mewanti-wanti akan terjadinya bencana serupa. Makanya wajar Allah ngingetin kita kepada kejadian-kejadian tersebut dengan kejadian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Nah, ini prinsipnya Ustaz Faiz dan teman-teman. Kebaikan apapun yang kita peroleh dari mana tuh? Faminallah. Kalau keburukan yang terjadi dalam diri kita, famin nafsik. Pasti karena diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Maka kalau ada sesuatu yang buruk menimpa kita, jangan buru-buru qadar Allah, gitu kan. Jangan buru-buru kemudian mengatakan apa? Ya, gimana lagi namanya diuji sama Allah ya, gitu. Coba deh gitu kan. Itu pasti famin nafsik kok gitu. Ada apa istilahnya tuh? eh Peran kita di situ. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menyampaikan hal yang serupa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri.
Jadi jangan salahin curah hujan Ustaz Faiz gitu loh. Ini kayu-kayu gelondongan karena curah hujan yang tinggi gitu kan. Pertanyaannya sejak kapan air bisa memotong kayu dengan rapi sampai kemudian menempelkan stiker di kayu-kayu tersebut gitu loh. Ini pasti ada ulah tangan manusia kan di situ. Maka Subhanahu wa ta'ala, kita ditegur. Berarti dunia ini sudah, bumi kita sudah banyak rusaknya. Banyak rusak. Hutan Kalimantan, hutan Sumatera, hutan kota pun nih sekarang itu rusak gitu. Ya kan, betul kan? Kampung-kampung berubah jadi pabrik gitu kan. Sawah-sawah berubah jadi ruko gitu kan. Ini saya lagi di kampung nih. Dulu kalau di rumah yang namanya di kampung tuh dingin gitu kan. Sekarang panasnya nggak ketulungan, Ustaz Faiz. Malamnya dingin banget gitu, siangnya panas banget gitu. Kalau lagi nggak ada matahari, sorry, ketika tidak ada hujan, baru sebulan udah kering semua, nggak ada air gitu. Padahal dulu ya namanya sumur itu ya walaupun dalam tetap ada airnya. Sekarang, Masya Allah, pasti ada yang rusak kan gitu. Kayak gini loh Ustaz Faiz. Pernah nggak sih Ustaz Faiz menemukan rantai motor putus? Pernah nggak? Coba. Iya, iya. Kalau kita telusuri kan kita bisa aja mengatakan qadar Allah ya musibah nih ya, gitu. Padahal jujur loh, nggak mungkin gitu, bukan nggak mungkin ya, bisa saja sih sebenarnya. Maksudnya kecil kemungkinan gitu loh. Kalau gitu loh, rantai itu dalam kondisi normal, ya kan, sesuai dengan sunatullah ya berjalan dengan baik. Kenapa terjadi putus itu? Ketika apa? Ketika motornya nggak dirawat, nggak dikasih oli, kering, kemudian udah mentok ke belakang tuh roda ya, itu kan ditarik tuh ya ke belakang, masih kendor. Nah, ini diputusin kan gitu, dibuang tuh satu satu apa tuh? Satu mata kan gitu kan. Lalu Iya, disambung lagi, masih dipakai. Padahal secara aturan harusnya sudah diganti. diganti. Cuma kita bilangnya apa? Eman-eman. Maksudnya apa? Akhirnya terjadilah musibah tadi. Seakan-akan kita itu sedang mengundang musibah gitu loh. Akhirnya apa kan gear motor dengan rantai itu dia ada rumusnya. Saya dulu ketika kuliah belajar itu, walaupun nggak ngerti. Belajar bagaimana menemukan sudut gear motor, gear apapun ya dengan rantai sehingga klop gitu. Sehingga dengan kecepatan berapapun dia tetap aman gitu. Maksudnya di kecepatan tertentu dia aman. Tapi ketika sudah dipotong, itu berarti kan sudah aus tuh bagian rantainya atau gearnya. Itu harusnya sudah diganti, dan kalau ganti rantai ganti dengan apa ganti dengan apanya Ustaz Faiz? Dengan gearnya ya, satu set Dengan biasanya. gearnya satu set gitu. Jangan hanya rantainya doang gitu. Percuma, kenapa? Karena gearnya pasti sudah aus juga gitu. Kenapa? Ya begitulah hidup kita harusnya itu. Maka berarti kalau ada sesuatu buruk menimpa diri kita, demi Allah kata Allah itu famin nafsik, dari diri kita sendiri gitu. Maka ketika terjadi sesuatu, nih perhatikan ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sebuah nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri sehingga mengundang gitu loh, petaka yang terjadi. Artinya apa? Negeri ini coba. Kemarin saya tuh lihat video Surface ya dan teman-teman semuanya. Jadi menghitung curah hujan dan debit air yang ada di sungai-sungai yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang lokasi apa banjir bandang itu. Hmm. Hasil hasil penghitungan dia, dia dihitung itu kan. Curah hujannya sekian, kapasitas sungainya berapa meter kubik gitu kan per detik. Semua dihitung tuh. Nah, ini Ustaz
Ustaz Tio nih ya, yang ahlinya pasti ya. Dihitung tuh. Jadi kata beliau, dengan perhitungan ini, selama ada hutan yang masih normal, curah hujan setinggi ini, dengan kapasitas sungai seperti ini, masih nampung, bahkan masih di bawah ambang kapasitas. Cuma karena hutannya sudah nggak ada, curah hujannya tinggi, sehingga air itu tumplek ke sungai, gitu loh. Yang itu over capacity. Ada sungai yang kapasitasnya misalkan 900 meter kubik per detik, diisinya berapa Ustaz Faiz? 3.000 meter kubik per detik. Kebayang nggak? Oh, ya Allah. Artinya apa? Musibah itu kita undang sendiri kok, gitu loh. Kita undang sendiri, gitu. Maka wajar Allah katakan, Allah nggak akan merubah nikmat jadi musibah selama kita tidak mengubah apa-apa yang dalam diri kita. Maksudnya apa? Mengubah dari ketaatan menjadi maksiat. Dan dalam Islam gitu kan, hutan, air gitu loh. Itu adalah milik umat, nggak boleh dikuasain oleh individu, oleh swasta gitu, apalagi oleh asing gitu. Itu adalah milik umat itu, milik manusia gitu. Yang harus kemudian dikelola untuk manusia juga. Jangan dirusak gitu. Kayak gini lah misalkan Ustaz Faiz, ini kan titipan dari Allah ya. Allah sudah mengamanatkan dunia ini kepada kita sebagai khalifatullah fil ard. Kita dititipin gitu. Contoh kan saya nitipin motor nih Ustaz Faiz. Ke Ustaz Faizad, saya mau mudik ya selama 1 bulan. Saya titip motor ya. Monggo silahkan dipakai sama Ustaz Faiz gitu loh. Buat kegiatan dakwah, monggo dipakai aja. Ini buat beli bensinnya selama 1 bulan. Disediain tuh sama Allah kan gitu. Sama saya gitu. Ini buat beli bensinnya. Ini buat ganti olinya ya. Tolong dijaga. Gitu. Ternyata Ustaz Faiz nih bukannya menjaga motor. Ya, motornya malah dikanibal gitu kan. Gitu. Dipretel lu dijual gitu kan gitu kan gitu. Lo kayak gitu kan kita itu gitu. Dititipin sama Allah bumi, diamanahin sama Allah hutan, bumi dan segala isinya itu gitu. Malah dirusak. Maka itu bukan lagi ujian, itu namanya teguran gitu. Makanya wajar ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah saat itu di Madinah terjadi gempa. Apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau meneketupkan tokatnya ke bumi lalu mengatakan, wahai bumi, duhai bumi, apakah aku telah berbuat tidak adil? Jadi yang pertama kali ditanya itu tentang siapa, Ustaz Faiz? Tentang rakyatnya atau dirinya seorang pemimpin? Dirinya dulu. Dirinya sebagai seorang pemimpin. Jadi nggak perlu nyalahin badai gitu kan, curah hujan atau apa, enggak. Dirinya sendiri. Apakah aku selama memimpin ini telah berbuat tidak adil? Baru kemudian kepada penduduk gitu loh. Wahai penduduk Madinah, apakah kalian berbuat dosa? Segera tinggalkan. Atau aku akan meninggalkan kalian. Itu Umar. Kalau sekarang datang ke tempat lokasi cuma pencitraan. Habis itu mati lagi listrik. Aduh, ya Allah, repot kita itu. Maka apa solusinya kalau musibah itu sebagai teguran? Ya tidak ada lain kecuali taubat. Taubat itu bukan hanya sekedar istighfar, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Beresin juga dong. Kalau ada izin-izin yang rusak, merusak, cabut izinnya gitu. Cuma berani atau enggak lah ya gitu. Tinggal berani doang gitu, atau tidak. Maka Imam Ali radhiyallahu an pernah mengatakan kepada kita, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kata Imam Ali, manuzila balaun illa bidzambin wala rufi'a balaun illa bitaubatin. Tidaklah turun musibah melainkan karena dosa dan tidak diangkat musibah kecuali dengan taubat. Maka kita harus melakukan taubat nasional itulah. Kita taubatnya taubat nasuha yang menasional. Mungkin ya bisa jadi itu betapa musibah silih berganti menimpa negeri kita karena kita telah melakukan kemaksiatan yang levelnya level negara gitu lah, level bangsa. Nah, yang ketiga, nah maka apapun menimpa kita, tanyakan pada diri ini ujian atau musibah. Kalau ujian sabar, kalau teguran ya segera taubat.
Nah, yang ketiga bisa saja musibah itu berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman. Walaupun para ulama kemudian memberikan pandangan bahwa hukuman yang dimaksud itu adalah hukuman yang tidak membinasakan. Gitu. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad tidak diberikan oleh Allah perlindungan terbebas dari azab yang membinasakan, maksudnya menghabiskan. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat. Maksudnya apa? Di dunia. Tapi azab yang tidak menghancur, apa, menghabiskan. Kayak misalkan kaum Nabi Lut habis gitu. Kaum Nabi Soleh habis gitu. Kaum Nabi Nuh langsung habis gitu. Enggak. Gitu loh. Tapi bagian dari yang disegerakan di dunia. Kenapa? Karena nanti azab yang beratnya di akhirat. Gitu. Bagi siapa ini berlaku? Bagi orang-orang kafir. Gitu. Yang tidak mau beriman kepada Allah, bahkan membangkang terhadap agama Allah. Di dalam ayat yang lain juga Allah katakan, loh, itu buktinya orang-orang kafir itu banyak yang orang kaya-kaya ya Ustaz. Ya nggak usah khawatir juga, gitu. Nggak usah bangga juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Jadi jangan heran ke orang-orang kafir gitu kan. Orang-orang yang tidak beriman bahkan membenci Islam gitu kan. Itu mereka dibukakan pintu-pintu kesenangan gitu. Dan ingat, mereka tidak akan mendapatkan kesenangan itu di akhirat. Artinya bisa saja nikmat pun adalah bentuk hukuman dari Allah. Itu yang disebut kita sering mengenal dengan kata istidraj. Apa itu? Kesenangan yang padahal itu jebakan. Jebakan Batman kalau bahasa kita. Nah, maka ketika musibah terjadi, coba cek. Ini bentuknya apa sih? Apakah benar ini adalah ujian, teguran, atau azab yang didekatkan? Kenapa? Karena responnya tadi berbeda kan kita. Kalau misalkan ini adalah ujian, teguran atau azab, maka kalau teguran berarti terjadi saat kita bermaksiat, maka solusinya adalah taubat lalu berhijrah. Maka kita hijrah secara nasional ya Ustaz Faiz, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya untuk mengelola negeri ini sehingga mudah-mudahan Allah angkat berbagai macam musibah itu dari negeri kita, termasuk dari hidup kita. Kalau ujian berarti terjadi saat kita taat. Kita sedang dekat sama Allah, kita sedang ya dakwahnya semangat, ngajinya semangat, ibadahnya semangat. Lalu kemudian ada datang musibah. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari ujian untuk mengangkat derajat kita. Solusinya apa? Sabar, ridho, lalu tawakal sama Allah. Nah, kalau azab gitu terjadi ya untuk orang-orang kafir gitu. Kalau kita kufur kepada ayat-ayat Allah, gitu, mengkufuri nikmat Allah, lalu kemudian diturunkan azab yang didekatkan di dunia ini, disegerakan di dunia ini, ya kuncinya hanya iman, taubat lalu beriman. Termasuk ketika ada nikmat saat kita bermaksiat yang disebut dengan istidraj. Maka segeralah bertobat dengan keimanan, mudah-mudahan itu membawa kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita tahu dan bisa meletakkan di mana sih posisi musibah itu dalam kehidupan kita. Karena kalau salah dalam menempatkan, maka salah dalam memberikan respon. Dan respon itu adalah menentukan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi yang terkena musibah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah maafkan dosa-dosanya, Allah jadikan itu adalah jalan terbaik masuk surga tanpa hisab.
bagi keluarga yang hilang, saudaranya hilang keluarganya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan tentunya tawakal kepada Allah. Dan insya Allah Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan lagi pada Ustaz Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur kasihan Ustadz Asep atas penjelasannya dan ternyata banyak hikmah yang bisa kita dapatkan ya dari pembahasan malam hari ini, musibah, ujian atau teguran. Dan dari pembahasan tadi kita jadi mengetahui bahwa ternyata dari musibah itu, di balik hikmah musibah itu ada tiga hal yang ternyata menjadi poin titik utama kita. Apakah dia itu adalah ujian? Ya, ujian ini tentu menimpa orang-orang yang beriman ya dalam keadaan orang yang solih senantiasa taat kepada Allah dan hadirnya ujian itu adalah bagian dari bentuk keimanan dan berikutnya musibah itu juga bisa jadi teguran untuk orang-orang yang mungkin lalai, zolim dan lain-lain untuk apa? Untuk bagi dirinya diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali, yuk balik, yuk ke jalan yang benar untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita sangat hindari ya, jangan sampai terjadi nauzubillah min zalik ini adalah azab. Dan kalau sudah azab yang terjadi adalah hanya orang kafir yang terkena, maka kita pun orang yang beriman juga bisa eh, terkena efek dari hal tersebut. Baik, alhamdulillah eh, dari penjelasan tersebut semakin banyak yang kita sadari gitu ya. Dan tafadhol kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, kalau di YouTube ini belum ada yang bertanya. Tafadhol kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, musibah, Ya, ujian atau teguran. Tafadhol. ya, Bismillah Ustadz Faiz izin bertanya dengan Irwan. Tafadhol, Pak Irwan. Ya, Ustadz Asep, eh, ada dua hal yang saya tanyakan Ustadz Asep. Ya. Eh, Terkait dengan ujian dan teguran itu sekarang di media sosial ini khususnya yang terjadi di Aceh, para saudara-saudara kita itu menganggap itu sebuah teguran di mana pada akhirnya dikaitkan dengan Gerakan Aceh Merdeka, Ustadz. Di Hmm. mana pada saat Gerakan Aceh Merdeka itu 30 tahun ke belakang, pada saat terjadi agam itu, hutan Aceh aman. Tidak ada tuh pembalakan liar dan lain-lain lah seperti itu, Ustadz. Nah, Hmm. sehingga sekarang kan di media sosial banyak sekali tuh, Ustadz. Ya. Kita lihat orang-orang Aceh mengibarkan bendera GAM. Hmm. Bahkan mereka bikin semacam apa ya, flyer begitu ya, Ya. pada saat terjadinya apa namanya hmm, perlawanan dari GAM, Aceh itu aman, hutan Aceh itu aman, dan seluruh sumber daya alam Aceh itu aman. Itu pertanyaan saya adalah dengan respon seperti itu, bagaimana menurut tanggapan Ustadz? Terus yang kedua Ustadz, Ya. tadi saya dengar sekilas untuk azab itu berlaku bagi orang-orang kafir. Nah, apakah untuk azab atau istidrat itu tidak bisa terjadi untuk umat Muslim, Ustaz? Dalam hal Ya. ini untuk apa yang beragama Islam. Ya. Afan itu aja, Ustaz. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, kalau boleh tahu Pak Irwan kurnia dari kota mana Pak? Saya di Cibinong, Bogor, Ustadz Oh, Faiz. di Bogor, Masya Allah. Syukur kasih Pak Irwan. Iya, Baik. makanya tadi saya nggak spill karena kan yang lain-lain Iya, pada di luar Bogor ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah ada Ya, dua Ustaz. pertanyaan ya terkait dengan GAM ya dikaitkan ya musibah di Aceh ini berkaitan dengan GAM. Apakah mungkin ada sisi politisnya Ustaz ya mungkin nanti bisa sekalian dibahas juga. Dan yang kedua terkait dengan azab berlakukah kepada orang Muslim atau hanya untuk orang kafir saja? Tafadhol Ustaz. Ya, baik, makasih. Yang pertama, tentunya kita tidak menghendaki eh, adanya perpecahan lagi ya di tubuh umat Islam, termasuk dalam konteks tadi ya, merdeka, gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari memecah kembali umat Islam. Dan itu adalah kemaksiatan juga, gitu loh. Makanya kemudian Islam eh, dulu misalnya ketika Timur itu mau lepas gitu kan, nah kita kan termasuk yang
mengingatkan kepada penguasa saat itu ya untuk jangan sampai melepaskan Timur Leste gitu kan. Kenapa itu adalah bagian negeri kaum muslimin. Jangan lagi terpecah lagi menjadi beberapa negara lagi. Nasionalismenya akhirnya jadi lebih lebih repot lagi. Nah, terkait dengan tadi ya mungkin gini, bukan tentang apa gerakan Aceh Merdekanya gitu loh. Tapi tentang saat itu tidak ada aturan yang membolehkan gitu loh. Ya, pembalakan hutan dan sebagainya sehingga saat itu terjadi atau keamanan terjadi di sumber daya alam dan seterusnya. Sebenarnya gitu loh, ketika Indonesia ini pun hari ini pun bisa terjadi nggak sih hutannya tidak rusak? Ya bisa gitu loh. Ketika apa? Ketika pemerintahnya tidak mengeluarkan izin gitu loh, atau menjaga eh, berbagai macam sumber daya alam ini dijaga gitu loh. Itu bisa gitu. Nah, cuma masalahnya kan ya tadilah aturan yang ada sekarang, pemerintah yang ada sekarang justru berlaku sebaliknya. Izin swasta itu begitu luar biasa, jutaan hektar gitu kan, per perusahaan itu menguasai gitu. Dan akhirnya apa? Rusaknya luar biasa. Jadi wajar kemudian ini dari secara, secara apa itu pragmatis ya, advice ya. Wajar akhirnya kemudian merasa bahwa dulu ketika zaman kami gitu kan, ini hutan kami aman-aman aja gitu. Sekarang gilirannya sudah bergabung lantas kemudian menjadi rusak begini gitu. Ya dari sisi itu ya tidak salah gitu. Artinya bahwa eh, semua tergantung dan kembali kepada regulasi. Ya, regulasi. Makanya kalimat tadi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang tadi, Zuhar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Itu menunjukkan bahwa ya semua karena tanda tangan manusia, semua karena pilihan dan tindakan manusia. Gitu. Maka eh, apa namanya sebuah kewajaran akhirnya gitu kan ketika muncul gitu kan kalimat-kalimat seperti tadi di saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Tapi ya tentunya kita mendoakan jangan sampai kemudian terjadi lagi prahara gitu kan sebagaimana di era sebelum tahun 80-an dulu ya ketika terjadi perseteruan antara umat Islam di Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang mungkin saya sedikit kurang clear ya menyampaikan kalau azab yang sifatnya menghabiskan gitu loh, atau bahasanya eh, memusnahkan gitu loh. Atau bahasa ininya azab yang sifatnya istishal gitu kan atau pemusnahan total itu hanya berlaku bagi orang-orang yang kafir gitu. Artinya itu Allah timpakan kepada orang-orang kafir sehingga habis gitu. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah katakan dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini menjadi apa dalil bahwa umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini tidak akan diazab yang sifatnya dihabiskan, gitu lah. Jadi istilahnya kita itu mendapatkan karunia, gitu. Kalau bahasa bahasa kasarnya ya, semaksiat-maksiatnya kita itu, gitu loh. Tidak sampai kemudian di bumi hanguskan dunia ini, gitu loh. Kita masih diberikan kasih sayang oleh Allah karena turunnya Rasulullah SAW. Tetapi azab yang sifatnya itu parsial gitu loh. Atau istilahnya disebut dengan juz'i gitu loh. Yaitu bisa berlaku baik itu bagi orang kafir maupun orang-orang beriman. Ya bentuknya bisa tadi ya. Bentuknya bisa dalam bentuk yang eh, apa nama itu karena kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan, kezaliman yang terus-menerus dilakukan, ya bisa saja itu berupa azab yang disegerakan di dunia. Sama seperti halnya istidraj gitu loh. Itu istidraj juga bisa berlaku bagi orang beriman maupun tidak beriman kan gitu. Bagi orang yang beriman udah jelas gitu kan. Kita saat kita beriman lalu kemudian kita tidak taat gitu kan atau melanggar syariat gitu kan, melanggar aturan Allah tapi kok banyak kemudahan-kemudahan di dunia ya gitu loh. Ya ketahuilah itu adalah istidraj gitu. Nah, termasuk bagi orang-orang kafir. Wallahu alam gitu. Mungkin kalau ada yang mau menanggapi atau meluruskan monggo silakan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Pak Baik, Iwan. baik. Terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Ya, kalau Mudah-mudahan Ustaz. menjawab. Baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kepada rekan-rekan yang lain, tafadhol untuk bisa eh,
menyampaikan pertanyaan? Oh ya, Masya Allah. Baik, baik. Dan kami juga sampaikan, Alhamdulillah, insya Allah agenda kita hari ini sudah di live streaming juga. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin butuh review, nanti bisa mengecek kembali ya, mereview kembali di channel YouTube. Baik, rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin menanyakan terkait dengan pembahasan kita pada malam hari? Memang kita juga tidak pungkir ya bahwa kezaliman pemimpinan ini memang berpengaruh juga kepada rakyat. Bahkan ada yang begini, Ustaz, eh, pemimpin itu adalah eh, salah satu ciri dari rakyatnya. Nah, bagaimana kita Mm-mm. mendakapi ini, Ustaz? Jadi kalau pemimpinnya zolim, berarti memang ya rakyatnya zolim juga itu. Nah, Mm-mm. posisi kita sebagai orang yang beriman ini di mana, Ustaz? Iya, Apakah jadi betul. satu Yang atau pertama tidak? bahwa kualitas rakyatnya tentu akan berkorelasi positif dengan kualitas pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi bukan berarti lantas kalau pemimpinnya buruk, lantas kita memilih buruk gitu loh. Tetap itu adalah pilihan kita. Maksudnya pilihan kita itu adalah jangan sampai karena pemimpinnya buruk, kita lantas jadi ikutan buruk gitu loh. Pemimpin yang bermaksiat, lantas kita jadi ikut bermaksiat. Ya nggak boleh. Tetap itu kemudian akan kembali kepada hisabnya masing-masing. Gitu loh. Kita sebagai rakyat ya, kita sebagai rakyat. Tapi kalau misalkan kita sebagai pemimpin, kita akan dihisab juga atas rakyat kita gitu loh. Rakyatnya bodoh, rakyatnya begini dan begitu gitu kan. Sama seperti dulu ketika kalau nggak salah ini zamannya Ali atau siapa ya, ketika ditanya eh kenapa ya dulu wahai Ali sebelum engkau berkuasa, Islam ini aman gitu loh. Ya maksudnya tidak terpecah-pecah kan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman gitu kan, di zaman Rasulullah gitu. Tapi di zaman engkau, wahai Ali, ini masalah kayak gini gitu. Apa jawaban Ali? Karena dulu di eranya Abu Bakar dan Umar, ini rakyatnya seperti saya. Nah sekarang di zaman aku berkuasa, rakyatnya seperti kalian. Gitu. Maksudnya paham nggak? Iya, Gitu. benar-benar. Maksudnya apa ya? Artinya kita sebagai rakyat tetap harus memberikan pilihan yang terbaik gitu loh. Gitu. Pilihan terbaik. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin. Gitu. Jadi tetap kita akan dihisab oleh Allah sebagai seorang yang di dunia ini akan memberikan respon seperti apa. Nah, termasuk dalam konteks yang tadi ya, konteks dalam konteks muhasabah dan juga apa musibah tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk di chat. Ustaz, bagaimana cara mendampingi orang yang sedang terkena musibah yang terkadang ketika kita nasihatin justru yang hadir itu malah blok gitu, Ustaz. Jadi bukan Ya, menerima tapi eh, berbalik gitu, menyalahkan. ya. Mm-mm. Makanya jangan dinasehatin, didoain, dikuatin dulu, gitu loh. Jadi kalau ada yang terkena musibah, jangan kamu ini harus banyak taubat. Kamu itu makanya tuh, woi, nasihat gitu kan, jangan gitu, gitu loh. Kuatkan dulu gitu kan, yang sabar ya, gitu kan. Mudah-mudahan ini mengangkat derajat kamu, menghapuskan dan sebagainya dulu gitu kan. Nah setelah itu kalau dia sudah tenang, baru tuh diajak ngobrol gitu loh. Kenapa? Karena ketika sedang tidak tenang, nggak mau dikasih nasihat gitu kan. Mungkin maunya dikasih kopi gitu. Gitu loh. Karena Baik, belum baik. tenang. Tapi kalau sudah tenang, nasihat itu akan masuk gitu. Jadi kita harus lihat timingnya gitu. Timingnya seperti apa. Bukan berarti lantas yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak mau menerima itu tidak menerima, tapi karena hatinya sedang terkungkung dengan emosi gitu. Makanya kemudian kalau sedang dalam kondisi begitu, tenangkan dulu gitu. Baru setelah tenang kemudian baru kita kasih kasih apa namanya itu nasihat gitu. Jadi tenangkan dulu gitu. Saya sama ketika apapun yang terjadi ya, ada kejadian di mana apa di rumah dan sebagainya. Ya tenangkan dulu. Setelah tenang baru apa nih kita hikmahnya apa gitu kan. Apa yang harus kita lakukan berikutnya gitu. Karena semua itu akan enak kok kalau diajak ngobrol gitu loh. Nah, kadang kita itu nggak sering ngobrol gitu loh. Pinginnya apa namanya itu nasihat terus gitu. Padahal kan justru nasihat yang masuk itu ketika dalam obrolan-obrolan. Nah, Sarfaiz tahu nggak?
Rasulullah itu kan ketika di Madinah, beliau sudah beristri dengan Ibunda Aisyah. Suatu ketika itu melihat saudaranya atau temannya Khadijah. Lalu kemudian Rasul teringat dengan Ibunda Khadijah. Sampai Aisyah itu cemburu gitu. Sampai kalau bahasa kita mah apa ya? Ada kalimatnya itu kata para ulama itu membanggakan diri kan gitu. Sebagai istri beliau yang cantik gitu. Muda gitu, agresif, wah gitu kan kayak gitulah. Dan Ibu Aisyah saat itu kan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membanggakan wanita tua yang sudah meninggal itu?" Gitu. Maksudnya kan ada di sampingmu yang masih muda gitu kan, lebih cantik gitu loh. Kalau bahasa kita kan begitu. Dan kalimat itu yang menyinggung Ibunda Fatimah. Kan putrinya Ibunda Khadijah kan gitu. Tapi Rasulullah begitu indah kemudian kepada eh, Fatimah, menasih Fatimah. Kata Fatimah, wahai putriku, kamu mau nggak aku kasih tahu biar Aisyah itu tidak merasa jumawa lagi gitu. Ya apa ya Rasulullah? Wahai ayahanda apa? Kata ayahanda apa? Ini kalimatnya memang lucu ya Ustaz Faiz ya. Kalimatnya begini kata Rasulullah. Fatimah sampaikan kepada Aisyah. Sehebat-hebatnya Aisyah itu dapatnya duda. Tapi setua-tuanya Khadijah itu dapatnya perjaka. Perjaka, Masya Allah. Gitu loh. Kan maksudnya ya dengan obrolan sederhana tapi iya juga ya gitu loh. Nah kadang kita itu terlalu apa istilahnya ya saklek lalu kemudian kita kurang dalam ranah yang sifatnya lebih dekat gitu kan. Lebih lebih apa istilahnya merangkul gitu kan. Lebih membuka diri gitu kan. Ya seakan-akan semuanya itu hitam putih gitu kan. Padahal dalam konteks uslub gitu kan, dalam konteks sarana itu banyak pilihan gitu loh. Dan itu kadang kita sering keliru bukan dari benar atau salahnya nasihat Ustaz Faiz, tapi cara kita menyampaikan nasihatnya. Itu mungkin Allah alam. Alhamdulillah, syukur kasihan Ustaz atas jawabannya dan tanggapannya. Dan Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung kajian Majelis Ahlussunnah Islam bulan ini ya, musibah, ujian atau teguran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menghadirkan hikmah dan juga kebaikan bagi kita semua agar kita dapat mengambil setiap pelajaran dari ujian yang atau musibah yang menimpa pada diri kita. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Asep Supriyatna bahwa hujan itu mengandung tiga hal, bisa saja dia adalah musibah itu mencakup tiga hal, ada ujian, ada teguran dan juga ada azab. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang ketiga ya. Dan harapan kita itu adalah yang pertama. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Asep yang sudah membersamai kita. Semoga sehat terus Ustaz agar bisa membersamai kita Amin, semua. amin, amin. Dan tentunya sahabat-sahabat sekalian yang sudah meluangkan waktunya tentu di kondisi sekarang ya banyak agenda yang lain ya tetapi masih mau bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan dan juga dalam majelis-majelis ilmu insyaallah taala. Baik, oke, tanpa berlama-lama mari sama-sama kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebagai penutup ada kalimat renungan yang bagus untuk kita renungkan bersama. Jika malam ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang satu musibah yang pernah kita alami, apa jawaban jujur yang bisa kita sampaikan? Insya Allah itu bisa kita renungkan sebelum kita menutup mata di malam hari ini. Oke. Demikian, alhamdulillah dari kami cukup sekian. Apabila ada yang keliru mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ustaz wabarakatuh. Faiz, Bapak Ibu, teman-teman Terima semua. kasih Ustaz Asep, Ustaz Faiz, izin Ya, di Jazakallah. baik izin sekalian live Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum.